Halo warga intelektual sekalian. Kenapa negara yang paling SDM rendah, ya 10 negara paling SDM rendah seperti Afghanistan, ya Sudan Selatan, Nigeria, orang-orang Afrika, yang nggak semuanya tapi ya Somalia, Afghanistan, Suriah dan sebagainya itu negara yang paling SDM rendah. Biasanya mereka ini mabuk agama atau berlebihan dalam beragama. Kenapa? Kemudian tidak hanya itu, ternyata negara-negara ini juga percaya dengan hal-hal mistis, ya. Kemudian percaya dengan klinik, ya, tahayul, ya. Kemudian konten-konten hantu-hantu tuh, sangat banyak di negara yang seperti ini. Sangat disukai. Ya mirip-mirip seperti Konoha, ya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi ada dua keanehan kalau saya perhatikan. Yang pertama mereka mau agama, yang kedua mereka percaya dengan mistis, tahayul, dan hantu-hantu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa korelasi antara mau agama dengan percaya mistis dan hantu-hantu? Saya tidak akan berpihak di video ini, saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ya, saya tidak mengkritik agama di sini ya, tapi saya mengkritik kelakuan ya masyarakat yang ada di negara paling SDM rendah di dunia. Apa itu faktanya? Faktanya adalah, apakah percaya dengan surga yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, percaya dengan Tuhan yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, percaya dengan neraka atau percaya dengan iblis atau percaya dengan sesuatu ya keajaiban misalnya mujizat gitu ya, membelah lautan ya, kemudian ada banyak ya keajaiban-keajaiban dalam agama, kemudian ada yang masuk ke perut ikan paus dan lain sebagainya ya. Apakah ini sama dengan mistis? Ya, apakah ini sama dengan tahayul? Apakah ini sama dengan percaya dengan hantu? Apa perbedaan percaya Tuhan yang Maha Esa, walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, dengan percaya dengan hantu yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah? Apa persamaannya? Apa perbedaannya? Saya tidak akan menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkan ya. Saya cuma bertanya, bertanya, dan bertanya. Karena saya itu orangnya penasaran. Jadi, ada semacam fenomena kalau saya perhatikan di negara maju. Bukan negara maju, sorry, di negara yang SDM rendah. Ya, negara maju juga seperti itu ya. Negara maju itu nggak suka hal-hal yang berbau mistis. Ya. Amerika, mereka masih suka nonton film hantu, tapi itu cuma hiburan, nggak diseriusin. Ya, mayoritas masyarakat Amerika itu lebih suka nonton film yang berbau ilmiah, science fiction misalnya. Ya, mereka tidak terlalu suka film hantu, walaupun ya ada lumayan banyak juga yang suka ya. Itu cuma hiburan-hiburan doang gitu ya. Nggak seperti di Konoha. Konoha kan diseriusin ya. Bahkan mereka banyak yang percaya hantu gitu. Ya, biasanya negara-negara maju itu nggak percaya dengan hantu, nggak percaya dengan mistis, tahayul, dan sebagainya. Itu menurut data guys ya. Jadi kalau bantah-bantah pakai data ya. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa di negara yang SDM rendah itu seperti Sudan Selatan, seperti Afghanistan, ya Somalia dan sebagainya, Burundi, mereka itu sangat dekat dengan agama gitu. Sementara negara maju seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, mereka nggak peduli dengan agama. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi ada berbagai alasan ya. Ya, alasan yang paling masuk akal itu gini. Menurut data ya, menurut sudut pandang antropologi, adanya agama itu ya, terciptanya agama itu karena zaman dulu banget ya, zaman manusia purba, belum ada negara. Sehingga apa? Sehingga mempersatukan mereka itu ya, mengikat mereka itu dengan agama. Ya, itu premis pertama. Nah, seiring berjalannya waktu, ya seiring berjalannya waktu kita punya negara, sehingga apa? Sehingga ketergantungan terhadap agama itu luntur. Ya, itu yang terjadi di negara-negara maju. Ya, negara-negara maju itu nggak terlalu peduli dengan agama itu bukan karena mereka benci dengan agama, tapi sudah tergantikan oleh negara. Ya, negara mereka itu bisa memberikan keamanan, kenyamanan. Misalnya, ya ada orang jahat langsung ditangkap oleh negara. Kalau zaman dulu nggak. Ya, zaman dulu pemuka agama yang turun tangan gitu ya. Ada kejahatan ya pemuka agama yang turun tangan. Kemudian berdoa bersama. Ya, jadi boleh dikatakan bahwa ya disclaimer on ya, ini dari sudut pandang negara maju. Orang yang sampai sekarang ini masih beragama dari sudut pandang orang negara maju, orang-orang di negara Skandinavia, negara Norwegia dan sebagainya, mereka berpikir ya
ya orang ini manusia purba gitu ya, terlambat berevolusi. Orang yang percaya dengan agama itu terlambat berevolusi. Itu dari sudut pandang orang-orang negara maju. Ya boleh-boleh aja kita mengambil dari sudut pandang negara maju ya kan. Jangan langsung kejang-kejang kelonjotan gitu dong ya. Dan kita melihat negara maju itu bahwa mereka itu tidak bermoral, padahal pada faktanya menurut data ya saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya, menurut data, negara yang paling toleransi di dunia ini adalah negara yang tidak peduli dengan agama, seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia, dan sebagainya. Ya itu menurut data, ya, bukan saya karang-karang sendiri. Nah, kemudian selain itu, biasanya negara yang si paling beragama, yang paling mau agama itu karena mereka nggak percaya dengan negara. Ya, tingkat kepercayaan dengan negara rendah itu yang bikin seseorang makin religius ya. Mereka bergantung pada agama, bukan bergantung pada negara. Mereka bergantung pada agama, bukan bergantung pada sistem. Ya, sistem negara yang dibangun maksudnya. Biasanya seperti itu. Ya, artinya gini ya, kalau misalnya kita kecewa dengan para pejabat ya di suatu negara, biasanya kita nyari alat untuk menghibur diri yaitu agama gitu ya. Kita menganggap bahwa kita itu dihianati oleh pejabat ya nanti akan dibalas kok nanti di neraka. Ya kita berpikir seperti itu kan. Orang-orang negara maju nggak seperti itu berpikirnya. Ya kalau lu korupsi ya harus diadili sekarang juga di dunia. Jangan tunggu di akhirat. Kita kan nggak percaya dengan akhirat. Akhirat itu kan cuman halusinasi itu dari sudut pandang orang-orang negara maju. Ya itu dari sudut pandang orang negara maju ya bukan saya mengatakan seperti itu ya. Ya, jadi rata-rata negara maju berpikir seperti itu. Mereka nggak percaya dengan akhirat dan surga, bukan karena mereka membenci agama, bukan. Tapi ya karena surga dan akhirat itu kan keyakinan. Ya, keyakinan tetaplah keyakinan. Walaupun banyak orang yang percaya. Apa definisi keyakinan? Keyakinan itu kita mempercayai satu hal itu benar walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara langsung. Jadi bayangkan kita bertuhan, beragama, tapi kita korup. Sementara orang yang tidak beragama, tidak bertuhan, biasanya jujur. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya. Mereka jujur ya seperti negara-negara Skandinavia, Norwegia dan sebagainya. Ya, jadi ya itu pokok permasalahannya. Kenapa mereka itu mau agama? Karena negara nggak bisa dipercaya ya sehingga mereka mencari pelampiasan agama. Kemudian ya kenapa negara-negara yang ya ini sangat-sangat mengherankan ya menurut saya pribadi. Kenapa negara-negara yang susah maju itu mereka percaya dengan hantu gitu? Apa alasannya? Apakah ini sama dengan kita percaya dengan Tuhan walaupun Tuhan tidak bisa buktikan secara ilmiah, kita percaya surga dan neraka walaupun surga dan neraka itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah, apakah ini sama dengan percaya dengan hantu? Dari sudut pandang orang-orang negara maju itu nggak semuanya tapi disclaimer-nya ya seperti itu dari sudut pandang orang-orang negara maju. Nah dari sudut pandang warga kono gimana? Enggak, ini nggak boleh. Ini bisa marah ya warga kono bisa kejang-kejang kelonjotan berjamaah ya, kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa? Karena ini sudah turun temurun. Kita tidak pernah mempertanyakan apakah surga dan neraka itu ada gitu. Bahkan definisi keyakinan juga kita nggak paham gitu apa itu keyakinan. Ya, definisi keyakinan versi Konoha beda dengan versi kamus Cambridge. Ya, kamus Cambridge mengatakan keyakinan itu kita mau menganggap bahwa satu hal itu benar, ya perasaan kita benar, ya walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya, atau secara nyata. Itu dari sudut pandang keyakinan kamus Cambridge. Tapi kalau dari KBBI kita menganggap bahwa itu benar ya, kebenaran mutlak gitu. Jadi ada semacam perbedaan definisi di sini. Sehingga kita susah untuk berpikir rasional atau berpikir kritis ya. Nah, karena kebiasaan ya, ini dari sudut pandang orang-orang negara maju, karena kebiasaan berpikirnya itu mistis, tahayul, ya percaya dengan sesuatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Sehingga apa? Sehingga orang-orang yang ada di negara maju itu berpikir, nggak bagus, ngapain ya. Mereka berpikir rasional gitu. Ya, sementara negara yang kurang maju itu ya karena mereka terbiasa berpikir mistis ya, percaya suatu hal yang tidak masuk akal. Dan dalam bekerja juga mereka seperti itu ya, bertindak juga seperti itu ya. Sehingga mudah dibodohi gitu. Kenapa mereka mudah dibodohi? Ini adalah sudut pandang orang-orang negara maju ya, karena mereka berpikir ada suatu hal yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Misalnya ya, kayak mendadak misalnya. Jadi banyak
orang-orang di negara yang susah maju itu berpikir bisa kaya mendadak. Sehingga apa? Sehingga mereka tertipu investasi bodong. Ini ada korelasinya walaupun sangat panjang ya. Ada korelasinya. Kemudian hoax gitu, video hoax gitu. Ya ada video-video misalnya yang membohongi gitu ya. Ya mereka biasanya akan percaya gitu ya. Ya kemudian judi gitu ya. Ya judai gitu ya. Mereka percaya biasanya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Saya tidak nyuruh yang nonton video untuk berjudi ya. Ini dari sudut pandang edukasi ya. Jadi itu yang mempengaruhi guys. Ya, itu dulu ya. Kalau mau benahi negara kita mau maju atau tidak, itu dulu deh yang dipengaruhi ya. Itu yang paling berperan dulu ya. Yang pertama itu berpikir logis dulu gitu ya. Jangan percaya dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Kemudian kejujuran. Ya biasa kan berpikirnya itu sebab akibat atau jujur gitu ya. Kemudian ya itu akan mempengaruhi negara kita jadi negara maju. Produktivitas itu susah kita menciptakan produktivitas itu karena kita nggak punya pikiran sebab akibat kan. Maksudnya gini, ya, kita nggak susah berpikir rasional sehingga apa? Sehingga kita nggak kreatif gitu ya. Kurang kreatif. Orang yang eh, biasanya ya nggak semuanya tapi ya orang yang tidak terbiasa berpikir ilmiah itu mereka berpikirnya itu mengawang-awang ya. Semua sudah kehendak Tuhan ya. Pokoknya semuanya kehendak Tuhan ya. Jadi ya mereka ya bersembunyi di balik kehendak Tuhan. Ya akal manusia mah terbatas. Padahal karena mereka malas aja untuk berpikirnya. Akal manusia mah terbatas. Ya. Padahal mereka malas berpikir. Ada masalah, akal manusia mah terbatas. Ya sedikit-sedikit akal manusia terbatas. Ya mereka berlindung di balik kalimat tersebut sehingga susah maju. Ya yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa itu ya kreativitas masyarakatnya. Ya, saya tidak pernah menemukan negara maju itu bisa maju karena kalau mayoritas masyarakatnya itu SDM rendah, enggak ada tuh. Ya kalau misalnya ya Konoha itu ya diganti nih presiden jadi Xi Jinping misalnya. Apakah langsung bisa jadi negara maju? Enggak. Jadi yang paling berpengaruh itu masyarakatnya. Jadi kita itu harusnya ganti rakyat, bukan ganti presiden ya, atau ganti pemimpin. Siapapun pemimpinnya, kalau masyarakatnya SDM rendah ya nggak bakal maju. Ya, itu konsepnya. Menurut kalian gimana? Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya tidak memojokkan apapun di sini. Ya, saya bertujuan supaya kita berpikir rasional gitu ya. Saya nggak membenci agama. Boleh-boleh aja ya kita beragama, nggak jadi masalah. Asal agama itu bisa bikin kita jujur gitu ya. Bikin kita bermoral atau SDM-nya tinggi. Oke, sekian video ini. Saya kaum intelektual, salam rasional.